Baik, perkenalkan nama saya Adam Fitriono dengan NIM A11 202315 340. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dasar hukum pendidikan Pancasila. Presentasi ini akan membahas dasar hukum, visi dan misi, serta tujuan dari pendidikan Pancasila di Indonesia. Mari kita mulai dengan melihat dasar hukum yang mendasari pentingnya pendidikan Pancasila. Dasar hukum pendidikan Pancasila. Dalam slide ini menunjukkan berbagai dasar hukum yang mendasari pendidikan Pancasila. Di antaranya adalah UUD 1945, TAP MPR, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan beberapa keputusan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Dirjen Dikti. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara harus diajarkan di semua jenjang pendidikan untuk membantu karakter bangsa. Selanjutnya, pendidikan Pancasila. Satu adalah sebagai sumber hak dasar nasional. Artinya, menjadi landasan bagi penyusun peraturan perundang-undangan. Misalnya, UUD, ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pendidikan Pancasila sebagai MKPK. Diharapkan mahasiswa tidak sekedar berkembang daya intelektualnya, namun juga sikap dan perilaku. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara prodi yang mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian. Visi ini menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Misi membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama, kebudayaan, dan kesadaran berbangsa negara dalam menerapkan iptek yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab. Misi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan mahasiswa, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, latar belakang pendidikan Pancasila. 1. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dimulai dari era sebelum dan selama perjuangan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, hingga era pengisian kemerdekaan. Setiap era memiliki tantangan dan tuntutan yang berbeda, namun nilai-nilai perjuangan yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan tetap konsisten. Nilai-nilai ini tercermin dalam proklamasi kemerdekaan dan menjadi dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia. 2. Menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya, yakni kesamaan nilai perjuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad, dan kebangsaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai perjuangan ini, mahasiswa dapat menghargai sejarah dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang lebih baik. Baik, perkenalkan nama saya Riandika Syauki Ramadhani dengan NIM A11 2023 15349. Selanjutnya,
Tujuan pendidikan Pancasila. 1. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dari pendidikan Pancasila adalah untuk mengenal, mengetahui, memahami, dan meyakini nilai-nilai Pancasila. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. 2. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari pendidikan Pancasila adalah untuk menghayati, melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa dapat hidup berguna dan bermakna, serta siap menghadapi perkembangan dan perubahan masa depan. Selanjutnya, hakikat pendidikan Pancasila. 1. Untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerus secara berguna dan bermakna. Dengan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, generasi penerus diharapkan memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki wawasan dan kesadaran bernegara yang tinggi. 2. Memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pola tindak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar pemikiran Pancasila. Dasar pemikiran Pancasila meliputi jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa pahlawan. Nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan pada setiap warga negara agar memiliki rasa tanggung jawab dan semangat kebangsaan. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Berikut adalah beberapa alasan. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Bersifat profesional. 5. Aktif memanfaatkan iptek dan budaya. Selanjutnya, sebagai penutup saya ingin menggarisbawahi pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa yang berkepribadian dan memiliki rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.